Mungkin bisa perkenalan dulu Kak. Bentar ini loh, ada ini, dicepot Oh dulu. iya. Perkenalan dulu kepada viewer Doni Gondrong. Oh iya, hai. Perkenalkan, nama aku Mita dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya. Angkatan berapa Kak? 2018. 2018. Berarti sekarang tingkat 3, tahun ketiga. udah skripsi belum? Belum, kan nunggu ini dulu, apa namanya? Aku kok lupa. Itu apa sih? Proposal skripsi dulu. Tahun-tahun ini doain. Oke, mungkin boleh sedikit bercerita Kak Mita dulu pengalamannya atau misalkan kisah suka dan duka kok bisa masuk ke kesehatan masyarakat UNER Surabaya ini gimana sih? Oh, prosesnya gitu ya. Iya, benar. Jadi awalnya tuh karena ibuku emang orang kesehatan, aku tuh kayak dicekokin gitu dari SMP, suruh milih kesehatan masyarakat UNER gitu. Terus habis itu berjalan ke SMA, aku kan udah tahu gitu kan cari-cari informasi. Terus ternyata aku lebih tertarik ke Undip. Akhirnya dapat kesempatan buat SNM, tapi belum rezeki. Terus kan ikut SBM. Nah, kenapa kok keterimanya di UNER? Jadi UNER itu aku taruh pilihan pertama karena waktu itu tuh apa sih, nilainya itu kayak lebih bagusan UNER gitu. Kan dulu kalau umpamanya katanya BK kan suruh ngurutin gitu kan, dari yang bagus terus habis itu yang bawah-bawah. Jadi UNER di pilihan pertama. Terus habis gitu SBM terima. Udah gitu. Aku jalur SBM. Suka duka dulu selama SBMPTN. Oh, suka duka. Jadi itu dulu aku nggak pulang ke rumah sampai aku selesai tes. Aku diem di asrama, terus les kayak gitu. Lesnya juga di lingkungan asrama gitu. Terus habis itu aku, karena rumahku Banyuwangi, aku asrama di Jombang. Jadi pulangnya kan ke tesnya kan di Surabaya. Ya kayak gitu bolak-balik gitu. Terus habis itu ya belajar banyak. Apa? Udah nggak ada suka dukanya, Dor. Aku nggak tahu. Oke. Eh, Kenapa kok milih Kesmas? Kenapa kok milih Kesmas? Satu, biasa kan cewek lebih tertarik ke kesehatan gitu. Terus habis gitu kedua, karena udah kayak dikasih gambaran sama orang tua kalau kesehatan masyarakat itu kayak gini. Terus kan kesehatan nggak cuma Kesmas Kak, kan ada dokter, perawat. Kenapa nggak ambil itu? Karena satu, aku takut berurusan sama kayak nyawanya manusia. Jadi aku nggak terlalu tertarik juga. Akhirnya ya satu-satunya gitu yang buat tertarik karena udah emang tahu apa itu Kesmas dan emang aku dalemin cari, makanya aku fix daftar ke Kesmas. Jadi 3 pilihanku waktu SBM itu Kesmas semua, cuma bedain universitas yang aku pilih gitu. Udah cinta Kesmas berarti ya? Oh, lebih banget. Iya, lebih banget. Oke. Nah, apa aja sih Kak apa namanya Apa ayo? yang dipelajari di Kesmas? Oh, yang dipelajarin di Kesmas itu banyak. Ilmu murninya itu epidemiologi. Itu tentang kayak penyebaran penyakit gitu. Terus habis itu kayak gimana promosi kesehatannya. Terus habis itu kepemimpinan dalam memimpin, buat konsep gitu. Itu biasanya kan kalau umpamanya kita mau sosialisasi atau apa gitu kan butuh kepemimpinan untuk membentuk konsep itu sendiri. Terus kita juga kalau kamu mau terjun ke industri itu bisa dengan nanti kamu bisa milih peminatan K3 kesehatan keselamatan kerja atau kesehatan lingkungan. Itu biasanya nanti bakal diarahin ke industri gitu. Tapi kalau emang kamu emang yang kayak feminim gitu bisa ke kesehatan reproduksi. Terus habis gitu buat promosi dan perubahan perilaku kesehatan itu juga bisa. Sama juga kita ada, kalau di UNER itu ada gizi kesehatan masyarakat gitu. Belajar fisika, kimia, biologi lagi nggak Oh, sih? enggak.
kita waktu itu aku langsung lebih ke demografi, lebih ke IPS. Semester 1 itu lebih ke IPS, kayak belajar demografi, terus habis gitu penyakit-penyakit di Indonesia, khususnya kan Indonesia negara tropis, jadi belajar penyakitnya itu apa aja kayak gitu. Terus habis itu penyebarannya kayak gimana, terus habis gitu pencegahannya gitu. Jadi Matematika belajar nggak? matematika ke statistiknya, lebih ke pendudukan, biostatistika gitu. Nah, mata pelajaran yang paling sulit di Kesmas. Kalau menurut aku itu epidemiologi sama statistikanya, itu sih yang paling sulit. Soalnya kan langsung kalau epidemiologi itu karena banyak hafalan ya, kan lebih melajarin gimana penyebarannya, terus habis itu penyakitnya apa aja gitu, hampir kayak dokter gitu, cuma dia lebih cuma belajar teori sama penyebarannya gitu. Sama kalau statistik ya kan matematika. Belajar nyuntik juga nggak? Oh, nggak boleh, kita nggak ada buat kesana. Kita kalau kesehatan masyarakat itu cuma fokus ke promosi sama ke pencegahan. Gimana belajar teori dua hal itu. Kita bukan nyuntik, kita mau cek cek darah gitu atau tensi darah pun kita nggak punya hak itu. Jadi kita nggak ada arah ke situ. Jadi kalau kalian gambarannya ya, kesehatan masyarakat itu yang ngasih promosi kesehatan, gimana orang tetap sehat tuh, menjaga orang tetap sehat, itu kesehatan masyarakat. Berarti masuk Kesmas harus dari SMA IPA dong? Kalau setahu aku dari teman-temanku yang Banyuwangi sih, kan kalau UNER itu ada kampus Banyuwangi. Nah, salah satu teman aku dulunya tuh dia tuh SMK. Kok bisa sih masuk? Ya kan ada jalur SBM, kan bisa milih IPA kan. Nah, itu dari situ tergantung kalian belajarnya gimana gitu. Berarti dari SMA jurusan apapun boleh masuk ya? Boleh. SMK pun boleh masuk? Boleh, bisa. Nah, terus apa sih prospek kerja dari Kesmas yang sudah dijelaskan tadi, kan banyak kayak pelajaran-pelajarannya. Dari Kak Mita sendiri mungkin udah tahu alumni-alumni itu pada kerja di mana sih gitu. Prospek kerja dari lulusan Kesmas ini tadi. Kalau prospek kerjanya ya, kalau kalian pengen gambaran yang lebih bagus gitu, itu biasanya ke BKKBN itu, terus habis gitu ke Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Habis itu kalau lebih ke industri itu lebih ke perusahaan. Kebanyakan kating-katingku itu masuknya ke ininya sih, bagian kesehatan keselamatan kerjanya gitu, kayak promosinya gitu. Itu lebih ke kakak kelas tingkatku yang aku tahu ada yang di Pertamina, terus habis itu ada yang di Indofood, itu juga bisa. Terus kesehatan lingkungan di dinas lingkungan, tergantungnya jurusannya tadi. Kerja di rumah sakit bisa nggak? Oh iya, lupa ya Allah, di rumah sakit sama ke puskesmas, ya Allah aku lupa, maaf. Nah, di puskesmas itu aku kasih tahu, kepala puskesmas itu diambil dari jurusan Kesmas, SKM itu udah ketok palu. Kalau rumah sakit masih dokter. SKM ngapain Kak di rumah sakit sama di puskesmas? Biasanya lebih ke administrasinya, ke kepemimpinan itu tadi, gimana ngatur kayak alurnya, sistemnya rumah sakit sama sistemnya puskesmasnya. Terus habis itu ke usaha promosi kesehatan sama preventif, itu pencegahannya. Biasanya kan kalau umpamanya orang puskesmas gitu datang kan ke sekolahan kalian, biasanya ngasih vaksin gitu kan. Nah, itu yang ngasih vaksin atau imunisasi itu biasanya bidan atau perawat atau dokternya di situ. Tapi sebelum itu biasanya kan kayak dikasih tahu kenapa harus vaksin ini, imunisasi ini. Nah, itu orang-orang Kesmas. Bisa bantu ngelahirin orang nggak bisa dong, nggak bisa, kita nggak bisa. Kita itu pokoknya nggak langsung terjun untuk menangani. Kita nggak boleh, Kesmas itu nggak boleh, pokoknya nggak boleh, no nggak boleh. Kita nggak ada spesifikasinya, nggak ke situ. Terus habis gitu
Tapi kalau kalian tertarik ke kayak yaitu tadi ke reproduksi, nah itu kan ada kesehatan reproduksi. Kalian bakal mempelajarin tentang alat kontrasepsi. Itu juga KB, keluarga berencana. Nah, itu kalian nanti belajar ke situ gimana kayak memberikan pengertian KB itu pentingnya apa, alat kontrasepsi itu apa, kayak gitu. Kayak kalian itu media konsultasi. Biasanya di puskesmas sama rumah sakit dibutuhinnya untuk itu gitu. Nanti Oke. yang menangani tetap bidan atau dokter. Nah, eh, pesan dari Kak Mita nih untuk teman-teman semua mungkin yang sekarang mempersiapkan dirinya untuk masuk ke universitas, masuk ke perkuliahan, nah khususnya di kesehatan masyarakat UNER Surabaya. Nah itu apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Mita buat mereka semua? Siapa tahu itu menjadi motivasi buat mereka biar mereka lebih semangat lagi. Oh, oke. Kalau motivasi dari aku, usahain kalian bisa masuk ke negeri, banyak untungnya juga masuk ke negeri. Terus habis itu usahain semaksimal mungkin gimana kalian buat mencapai tujuan kalian, jangan cuma nyerah di stuck itu aja, belajar yang giat, doanya juga ditingkatin, dibarengin sama doa. Habis gitu jangan lupa gabung ke Kesmas UNER Surabaya atau Kesmas di UNER Banyuwangi, itu sama aja. Itu guys, Closing statement. ya ampun gila, wow. Closing statement. Ngapain ya closing statementnya? Jangan lupa di subscribe channelnya teman aku, semoga lebih sukses ke depannya channel ini. Mohon dukungannya karena emang informatif banget gitu kan, nggak cuma stuck di itu aja kontennya, tapi kalian bakal mendapatkan informasi seluas-luasnya. Terus habis itu kalau mau informasi lebih jelas tentang Kesmas bisa tanya-tanya ke aku, IG-nya mthafarh_. Nah cari itu nanti gitu, nanti bilang aja Kak, fallback ya, mau tanya-tanya seputar Kesmas gitu, boleh nanti follow terus nanti aku accept gitu. Udah itu aja guys, makasih, dadah.